sahabat Aura semuanya. Nah, di sini ada Ica nih bersama Ratu Aura lagi ya. Ini untuk podcast kita yang kedua ya. Saat ini Ica mau membahas tetap tentang tema perselingkuhan nih Bunda Ratu Aura. Karena kan sebagai konsultan spiritual rumah tangga ya, Bunda Ratu kan paling banyak kliennya ini mengalami masalah perselingkuhan ya Bunda Ratu ya. Benar sekali Mbak Ica. Nah untuk saat ini nih ya, yang Ica mau angkat nih temanya, apakah suami yang suka selingkuh bisa disembuhkan? Jadi sama kayak Belum. Oke. Apakah suami yang selingkuh itu bisa disembuhkan? Nah, Ica ini melanjutkan podcast kita yang sebelumnya Bunda Ratu, karena karena kan sebelumnya itu kan Bunda Ratu bahas mengenai suami yang selingkuh apakah bisa berhenti selingkuh atau tidak. Di situ kan Bunda Ratu menjelaskan ada yang bisa berhenti, ada yang tidak. Kalau yang tidak bisa berhenti itu karena sudah wataknya ya Bunda Ratu ya. Nah Ica itu mau bertanya, apakah kalau yang sudah watak ini yang menurut Bunda Ratu itu tidak bisa dihentikan, apakah sebenarnya masih bisa disembuhkan atau tidak sih Bunda Ratu? Pasti bisa disembuhkan dong ya. Oh bisa ya. Jadi menurut Bunda Ratu ini masih bisa disembuhkan ya, walaupun itu sudah watak ya Bunda Ratu ya. Masih bisa disembuhkan, baca. Oke. Nah alasan atau kenapa sih suami yang sudah selingkuh itu masih bisa disembuhkan, itu alasannya apa Bunda Ratu? Oke, kenapa suami yang selingkuh atau yang sudah watak itu masih bisa disembuhkan? Nah, pengalaman dari beberapa klien saya nih yang Mbak Ica yang sudah sering saya atasi, ketika memiliki suami yang tukang selingkuh dan ingin disembuhkan dan lama-kelamaan bisa berhenti berselingkuh nih Mbak Ica. Secara spiritual, mereka saya ajarkan menggunakan teknik cermin spiritual. Oh, teknik cermin spiritual. Apa itu Bunda Ratu? Sekali. Maksud dari teknik cermin spiritual di sini ya Mbak Ica ya, di mana apa yang kita lihat dari cermin itu, maka kita akan merasakan sesuatu hasil dari kita bercermin. Begini Mbak Ica. Misalkan nih Mbak Ica itu kan bercermin. Kemudian melihat wajahnya Mbak Ica di cermin tersebut itu nggak enak. Misalkan wajahnya kusam, terus kurang bercahaya, pokoknya nggak enak banget lah dilihat. Pastinya kan rasa yang Mbak Ica rasakan itu pasti males, kurang bersemangat. Ih, kok wajah gue kayak gini banget sih? Kan pasti seperti itu ya Mbak Ica ya. Dan males gitu ya. Iya benar sekali, ada rasa-rasa yang muncul nggak enak dan membuat kita tuh langsung bad mood atau nggak semangat sama sekali. Nah, sama nih seperti perselingkuhan suami. Saya selalu ajarkan kepada para istri untuk menjadi cerminan spiritual untuk suaminya. Jadi istri di sini adalah cermin untuk suaminya. Ketika istri ini menjadi istri yang baik, baik dari segi sikapnya, baik dari segi tutur katanya, baik dari segi pelayanannya kepada suami. Nah, ini akan mencerminkan energi spiritual yang bagus dalam dirinya. Nah, ketika suaminya merasakan hal-hal spiritual yang istrinya tampakkan tadi dari cerminan tadi, suami itu akan merasakan jauh lebih nyaman ketika dekat dengan istrinya. Kemudian lebih bahagia, lebih damai ketika dekat dengan istrinya. Lalu secara perlahan suaminya itu akan sembuh dari perselingkuhannya. Karena semua yang dia inginkan ketika dia selingkuh itu ternyata ada dalam diri spiritual istrinya. Gitu Mbak Ica. Oke, baik. Jadi ini cara untuk menyembuhkan suami itu karena melihat istri sendiri ya, melihat cerminan energi dari istri ya. Energi spiritualnya sudah baik atau belum, seperti itu ya Bunda Ratu ya. Baik, kalau begitu nih Bunda Ratu, menurut Bunda Ratu sendiri ya Bunda Ratu, sebagai wanita, apakah suami yang suka selingkuh itu ya Bunda Ratu ya, worth it nggak sih buat diperjuangkan? Kan kenapa sih kok istri yang merubah sikap, bukannya suami? Padahal kan yang di sini kan yang selingkuh kan suami, seperti itu Bunda Ratu. Itu banyak juga nih Mbak Ica yang tanya seperti itu kepada saya, Bunda Ratu. Apalagi waktu saya live nih ya Mbak Ica ya, waktu saya live tuh pasti banyak yang bilang, yang selingkuh itu kan suami, kenapa kita para istri yang harus berubah? Itu kan salah, harusnya kan suami yang berubah, kenapa harus para istri aja yang berubah? Semuanya itu pilihan para istri, mau tetap seperti itu dan ikhlas dengan suami yang tukang selingkuh, atau membiarkan suami selingkuh, atau kita mau memperbaiki diri kita dulu agar suami itu melihat kebaikan-kebaikan dalam diri kita dan membuat suami itu nyaman sama kita dan membuat suami itu berhenti berselingkuh atau enggak. Semua tergantung dengan istrinya dulu. Mau seperti apa nantinya? Mau berjuang untuk merubah suami atau tidak? Mau berjuang, memperjuangkan cintanya atau enggak, ya lakukan seperti itu, lakukan pilihan-pilihan yang terbaik menurut dia.
Baik. Nah, kalau nih Bunda Ratu misalkan nih istrinya nih sudah berubah menjadi lebih baik secara energi juga, mungkin dari cerminannya itu sudah ya dia merasa tutur katanya sudah baik, sikapnya sudah baik. Namun suami itu tetap tidak ada perubahan atau tetap aja suka selingkuh. Itu gimana Bunda Ratu? Secara spiritual tuh bagaimana Bunda Ratu? Iya, kalau istrinya sudah mencerminkan istri yang baik, secara spiritualnya istri yang baik dari semuanya ya Mbak Ica ya, yang membuat dirinya tuh bahagia, tapi ternyata suaminya itu nggak mau berubah atau masih aja tetap selingkuh, itu namanya energi spiritual sang istri dengan energi spiritual sang suami itu berbeda atau tidak cocok. Ya kalau diterus-terusin atau diperjuangin, itu akan membuat jiwa si istri jadi stres nantinya, jadi nggak bagus. Aura si istri juga akan jadi lemah nantinya, karena kan memperjuangkan sesuatu hal yang toksik itu akan merusak dirinya juga, akan jadi lebih toksik. Nah saran saya kalau memang seperti itu ya dilepasin aja, dilepaskan secara baik-baik, karena kan awalnya memang mereka nikah dengan baik-baik. Ya kalau memang berpisah ya harus berpisah secara baik-baik, agar kelak kalau memang sudah pisah semua jadi berjalan dengan baik juga, nggak ada masalah lagi di belakangnya. Gitu. Baik, Bunda Ratu mau tanya nih, kalau misalkan kita bisa nggak sih Bunda, ada nggak sih ciri-cirinya atau kita bisa lihat nggak sih, oh ternyata nih secara energi spiritual gitu ya, kita nih nggak cocok dengan suami, kita nih udah berjuang segimanapun untuk membuat suami berubah, tapi tidak ada hasilnya, kan menurut Bunda Ratu itu berarti kan secara energi tidak cocok ya? Itu kita ada punya indikasinya nggak, punya ciri-cirinya nggak Bunda Ratu? Secara spiritual itu seperti apa kalau yang dikatakan tidak cocok itu? Kalau secara spiritual, kalau pengen dibacakan auranya, kalau dilihat secara spiritual ya, kalau melihat ya memang susah ya. Kalau kita melihat aja sih memang susah ya Mbak Ica ya. Karena kan kita itu harus butuh belajar untuk bisa melihat secara spiritual energi kita tuh cocok gak sih dengan orang tersebut. Harus ada proses belajarnya. Tapi kalau kepengen yang lebih instan ya ikutan baca aura aja. Oh, berarti langsung aja energinya bisa dilihat, datang langsung ke Bunda Ratu ya? Iya, benar sekali. Nanti dibacakan auranya. Tapi kalau mau belajar aura atau belajar melihat aura juga ada sih Mbak Ica. Boleh silahkan. Oh, ada pelatihannya juga ya Bunda Iya, Ratu? ada pelatihannya juga. Sedikit promosi nih. Nggak apa-apa Bunda Ratu, bebas Nggak di sini apa-apa ya. Oke, nih Bunda Ratu, misalkan ya, kan suaminya ini sudah berubah nih. Kita bicarain konteks yang kedua nih. Yang pertama kan tadi misalkan gagal, masih tetap selingkuh. Istrinya sudah melakukan perubahan, tapi suaminya itu tetap berselingkuh. Nah saat ini misalkan nih suaminya itu udah berhenti, udah bisa disembuhkan nih dari tabiat selingkuhnya gitu ya. Nah itu tapi kemungkinan untuk nanti dia bisa selingkuh lagi itu masih ada nggak sih kemungkinannya? Masih dong itu Mbak Ica, masih bisa selingkuh lagi. Masih bisa, jadi masih ada kemungkinan. Iya, kalau ada kalaunya ya, ada tetapinya ya Mbak Ica ya. Kalau istrinya itu berubah, energi spiritual istri ini berubah atau melemah. Jadi itu harus diperkuatkan lagi tuh energi spiritualnya. Jangan suami saya sudah berhenti selingkuh nih, jadi saya berhenti nih jadi istri yang baik. Saya berhenti nih jadi istri yang baik dalam segi pelayanan saya udah malas untuk jadi merias diri lagi, saya malasnya untuk berbuat baik lagi pada suami. Iya, energi spiritual seorang istri pun juga akan melemah nantinya Mbak Ica. Jadi itu harus konsisten nih, kalau emang baik ya baik terus. Jangan berhenti kalau udah berhenti, kalau dia berhenti, suaminya berhenti, ya suaminya belok lagi nantinya. Gitu, jadi kita harus menjaga tetap supaya energi spiritual kita tuh tetap baik terus ya. Benar gitu ya Bunda Ratu ya. Oke, nah dari sepengalaman Bunda Ratu menangani masalah klien nih Bunda Ratu ya, itu berapa lama sih Bunda Ratu biasanya kalau misalkan istri itu biasanya kan ikut bimbingan Bunda Ratu seperti itu ya, memancarkan energi yang saya sambil minum ya. Ya, nggak apa-apa Bunda Ratu, silakan. Jadi misalkan seorang istri itu bisa merubah suami, atau misalkan istri nih sudah berubah sikapnya. Nah, itu biasanya berapa lama sih suami itu akan tahu nih, oh istri saya ini udah ada perubahan. Harusnya saya juga bisa merubah diri. Itu biasanya berapa lama Bunda Ratu? Tergantung dengan suaminya juga sih ya Mbak Ica. Kita nggak bisa ngelihat berapa lamanya. Yang terpenting kita harus melakukannya dengan tulus, ikhlas aja. Yang terpenting apa yang kita lakukan itu bukan atas tujuan saya ingin membuat suami saya berhenti untuk berselingkuh. Saya ingin melakukan hal ini untuk membuat suami itu sembuh dari selingkuhannya. Jangan seperti itu.
Berarti mindsetnya harus diubah ya? Iya, mindsetnya harus diubah. Saya melakukan ini untuk kebaikan saya sendiri dulu. Karena ketika saya melakukan hal yang baik dalam diri saya, tidak merugikan diri saya, tidak merugikan orang-orang sekitar saya, itu akan membuat diri saya baik, akan membuat diri saya itu nyaman. Energi spiritual saya juga akan baik nantinya, dan itu akan membuat saya bahagia. Nah, bonusnya suami akan berhenti untuk berselingkuh atau sembuh dari selingkuhnya. Oh, jadi di awal melakukan perubahan ini Bunda Ratu, menurut Bunda Ratu itu yang terpenting tuh ubah mindset dulu ya? Iya, mindsetnya harus diubah dulu. Jangan melakukan sesuatu hal untuk tujuan yang seperti itu. Tujuan untuk membuat suami berhenti berselingkuh, jangan. Tujuannya untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri agar diri lebih baik dan lebih bahagia pastinya. Oke. Itu yang paling penting. Wah, banyak banget ya ini ilmunya dari Bunda Ratu tentang mengatasi atau menyembuhkan suami yang suka selingkuh. Oke, kalau begitu Ica akhiri ya Bunda Ratu ya untuk podcast kali ini ya. Terima kasih untuk sahabat Aura semuanya yang sudah nonton. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya.